arah item ofensif. Itu dia. Attack speed semuanya. Dan kalau kita lihat yang jadi item defense itu tadi ada sebenarnya Wind of Nature kalau nggak salah, tapi diganti dengan dari Winter Transient. Dan aku ngiranya kalau misalkan item seperti ini biasanya di-pairingkannya itu dengan adanya emblem yang sering banget kita lihat lah. Apa tuh? Emblem sepatu biasa. Emblem sepatu, Sepatu iya. boots Boulder itu loh. Blessing ya? Betul, bukan dong. Emblem utamanya. Oh, oke. Ini kan Brave Smite yang kita lihat ya. Cuman kalau misalkan kita ngeliat dari KDA-nya ternyata 3 kali deh. Itu dia 3 Tiga kali kali. deh. Itu di awal 15 menit lah 3 kali dia ditumbangkan ya. Tapi itu semua berubah ketika item-item jahat masuk ke menit 15 udah dikumpulkan. Dan mungkin kita lihat highlight momen yang dimana ini momen-momen yang dipegang oleh teman-teman dari Geek Fam. Ya, untuk highlightnya untuk arah awal ya. Jujur ini udah dipegang banget sama teman-teman Geek Fam. Yang tadinya aku kira ada power potensi dari Nolan untuk membantu di arah laningnya. Ternyata semua itu di-deny dengan kehadiran dari Guinevere. Guinevere bantu dengan loncatannya. Seenggaknya itu udah ngekuras habis spell dari Iron Chinky. Tapi hal tersebut ternyata hanya untuk mendelay saja. Hanya untuk memanjangkan saja kapan Aura bisa kuat. Karena untuk di 15 menit pertama lihat ya teamfightnya benar-benar rapi banget. Dan aku suka sekali dengan counter setup yang dimiliki oleh X Magic. Dengan selalu membawakan Minuan Fury ke dalam teamfightnya yang membuat akhirnya Geek Fam Junior seakan-akan menang 15 menit awal itu karena sisi power mereka sangat-sangat panjang. Iya. Dan selalu panjang. Nah ini dia nih momen yang berhasil dimaksimalkan oleh teman-teman dari Aura ya. Di version yang on time, 1 poin eliminasi dan gerakan unpredictable ini yang tidak bisa diantisipasi secepat itu oleh teman-teman dari Geek Fam. Ya apalagi untuk daerah bottom lane tadi itu benar-benar skakmat banget. Tiba-tiba ada teleport ke arah bottom lane. Yang didapetin siapa? Ternyata Jax. Cloud powernya sudah hilang, Blazing Dude udah nggak ada. Untuk clear wave-nya juga akan agak berat. Apalagi di tangan dari Mueza dan juga X Magic. Ya. Yang dimana damage-nya belum bisa konsisten banget untuk ngehilangin wave per wave minion yang datang. Tapi ini dia untuk itemization-nya. Dimana kita lihat emblemnya terlebih dulu. Lagi dan lagi. Iron Shinky dengan ngambil Festival of Blood, dengan ngambil adanya Brave Smite, bukan Quantum Charge. Aku ngiranya dia bakal menuju ke arah item tank. Tapi ternyata kita dikocek dengan ambil ke arah item full offensive attack speed. Dan bahkan kalau kita ngeliat untuk ke arah Favian, dengan ngambil ke arah Little Ignition, ya emang tekanannya adalah untuk damage output. Ya. Cuman lawannya ada Baxia, lawannya ada Guinevere, ada Arlo juga yang ngebuat dia pun nggak bisa jadi instant kill dengan satu combo. Dia butuh pre-damage dulu sebelum bisa jadi eksekutor. Pre-damage tersebut itu bisa dibawakan oleh Reja Nakal dan juga Richie untuk di game kali ini. Terdeliver dengan sangat baik, apalagi dengan permainan Reja Nakal yang cukup mengganggu di arah depannya. Dan Spell Vengeance ini menjadi andil yang cukup besar untuk di game kali ini, khususnya ke arah dari Jax. Apalagi dengan adanya Blade Armor plus Vengeance, itu gimana nggak sakit Jax. Kalau udah ngebuka yang namanya Blazing Duet. Makanya Jax juga nggak bisa terlalu bebas lah untuk di game kali ini. So ini dia untuk Rich Guy kita by GoPay, Iron Shinky. 753 gold per minute. Seperti yang tadi aku bilang, laning jauh dari Iron Shinky itu lebih ke arah untuk farming, tapi nggak ngambil ke arah jungle-nya Favian. Iya. Ngambil jungle nggak mungkin, ya udah akhirnya ngambil minion, ngambil item-item yang dibutuhkan juga, otomatis front line-nya pun langsung jadi tipis bagi Geek Fam Junior. Dan dengan melihat itemnya Guinevere tadi, sekuat-kuatnya Guinevere dengan item tank, dia tetaplah role fighter. Ya. Dan dia tetap berdiam diri di saat Violet Requiem. Siapapun yang nggak kena ke dalam Violet Requiem itu akan membuat Guinevere jadi samsak. Dan Free hit ya. itu yang dilakukan oleh Iron Shinky di game kali ini. Dan bahkan 4 title loh di tangan dari Aura. Ada satu Dari tuh, X Magic. Rich Guy, dari, oh ya X Magic sorry. Iya. X Magic menjadi carry, ya wajar sih sebenarnya X Magic jadi carry juga ya. Dia hanya 1 kali tershutdown di last moment penentuan dari Aura tadi sih di Lord. Dan menurutku central powernya juga apa ya, bukan central sih tapi tiang utamanya dari Geek Fam itu dari X Magic justru menurutku. Di game kali ini. Benar, 2-0. Dan untuk player of the game mungkin kita sepakat bahkan Maniac lah diciptakan oleh Iron Maniac Shinky. oleh Iron Shinky dengan item udah konkret, ini udah nggak bisa diubah-ubah ya. Bagi Cloud dengan adanya Golden Staff, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword dan juga Wind Talker. Nah kenapa sih Wind Talker kan udah ada Golden Staff sebenarnya ini untuk memaksimalkan dari attack speed potensialnya. Yap. Kalaupun emang lagi nggak ada Art of the Free Stack-nya, ya itu udah lumayan cepat lah.
Immortality lebih karena untuk safety measure-nya aja. Dengan mengingat bahwa adanya snowball yang besar dari Aura, mungkin inilah yang membuat akhirnya lebih ke arah Immortal dibandingkan dengan Wind of Nature. Iya. Karena tadi kita melihat Bruno-nya dari GFM Junior pun nggak begitu. Nggak ada space nggak sih? Iya, Nggak ada space. nggak begitu memberikan tekanan lah. Iya. Kasar ya bagi teman-teman dari Aura. Ya walaupun demikian, ada beberapa early spot yang cukup bagus sebenarnya bagi teman-teman dari GFM Junior. Tapi dengan ngelawan Cloud, dengan ngelawan Xbor, ini tuh tipikal yang kalau misalkan udah tipis darahnya, tiba-tiba ngilang. Iya. Firaga armor, ditambah lagi dengan adanya Battle Mirror Image, itu yang ngebuat agak sulit sebenarnya untuk nge-pick off early strat dari Aura Esports. Dan masuk di menit ke-9, ini dia turning point yang benar-benar kelihatan dengan jelas. Liza Sanity dibuka dulu, langsung dihajar dengan Blazing Duet. Sekiranya Iron Chiki udah tinggal sedikit, darahnya dia langsung cabut ke belakang sana. Sebenarnya masih ada pengejaran yang terjadi ke arah Xborg, tapi untungnya dengan satu kali aja tadi dari powernya Valentina. 2 kali gak sih? Turtle terakhir juga tadi Iya, Richie yang ngambil. Benar. Richie yang ngambil. 2 kali total ya dari Iya. Richie ngambil ke arah Lordnya. Ini yang membuat akhirnya ya udah modal untuk nge-push ke arah teman-teman dari GFM Junior pun akhirnya makin diperluas lagi. Dan ingat, kita juga nggak boleh melupakan jasanya Crisphobia. Benar. Walaupun dia bukanlah tanker cover, tapi tadi sempat ngambil Bruno kalau nggak salah di late game-nya. Dan itu adalah tipikal contoh bagaimana teman-teman dari Aura memenangkan team fight dengan menghilangkan number. Dengan menghilangkan kuantitinya. 4 lawan 5 dengan keadaan udah ditekan oleh Snowball, itu agak susah untuk GFM bisa melakukan defensive manuver. Benar sih. Ini kalau KFC jagonya ayam, kalau Crisphobia jagonya menculik. Jagonya menculik. Jaganya ya, yang membuat akhirnya hero-hero yang too vulnerable seperti Junks, X-Magic, ini terancam dengan gerakan-gerakan yang dibuka oleh Crisphobia. Bahkan Crisphobia dengan Burst Might, dia bawa Wilder's Blessing dan juga emblem lari ya, yang ngebuat dia nggak ke pick off sama sekali. Nggak, sama sekali nggak ke pick off. Kosong. Untuk di game kali ini ya. Gokil. Dari Crisphobia-nya menurutku, apalagi dengan udah kelihatan ya dari itemnya juga fleeting time, dia jelas niatannya adalah untuk memaksimalkan Divine Judgment. Cuman yang aku nggak sangka-sangka adalah lihat betapa timpangnya Gold Iron Chinky dibandingkan dengan Geekfam Junior. Ini kalau kita bandingkan dengan Bruno Jang saja, itu udah beda di angka 3.400 gold. Ini jauh banget. Oke, critical power udah dateng dari Bruno dengan menyiapkan Berserker Fury dan juga Husk Claw. Iya. Penetrasi juga udah dapat dari Malefic Roar, tapi raw attack powernya itu yang masih belum kelihatan. Mungkin bisa ditambahkan dengan adanya Endless Battle yang kemungkinan dipersiapkan oleh Junks. Tapi Iron Chinky itu udah full item. Full item yang gak bisa dinetralisir oleh... Jarang kayaknya tadi kita ngelihat adanya Suga ngambil ke arah Iron Chinky. Terlalu lincah gak sih dia penggunaan Battle Mirror Image-nya karena emang ini pocket strat dan pocket hero Iron ya? Menurutku lebih... Nyaris gak kena loh. Menurutku lebih ke arah frontline yang nyebelin. Ada Kaja, ada Akai di depan sama Xborg. Sejago-jagonya kalian nge-aim, kalau misalkan kalian di body block, itu ujung-ujungnya nelan batu juga gitu loh. Kalau nggak Xborg ya Akainya gitu loh. Tapi ini dia untuk reach nya 2 kali secara berturut-turut dipegang oleh Iron Chinky. Tapi perbedaannya hingga 200 gold untuk di game kedua. Tadi di game pertama kalau nggak salah sekitar 700. Karena memang kan posnya behind tuh. Betul, dan ini dia Rich Guy by GoPay. Dengan angka yang benar-benar tinggi banget dari Iron Chinky, hampir menuju ke arah 1000. Tapi correct me if I'm wrong, kayaknya untuk di season ini kita belum ngeliat yang 1000 ya. Kalau kemarin tuh masih kita, ada. season lalu tuh kita lumayan sering ngeliat 1000 di tangan Hazel. Di tangan Hazel ya. Kebetulan Hazelnya udah gak ada ya. Udah naik sekarang. Udah naik. Tapi ini dia untuk post game ya, ternyata yang jadi sandbag itu justru di tangan dari Suga. Ya wajar ya, karena kita ngeliat dari Cici dengan metode nyempel, tapi dari segi itemnya belum terlalu jadi. Bahkan tadi kalau nggak salah baru Brute Force sama War X ya untuk di 10 menit awal, itu yang membuat dia damage-nya ada, tapi sustain-nya yang kurang menurutku. Oke, dibantu sama Angela, tapi kalau udah ketemu Cloud, apalagi ketemu Valentina, inget Cici kalau kena stun itu Yoyo Blitz-nya hilang loh. Jadi nggak bisa nge-input damage lagi, dan kalau misalkan terjadi terus-menerus, apalagi dengan heavy spin-nya dari Akai, wah itu agak repot. Asli beberapa kali ya, itu di cancel habis-habisan dari sosok Mercy untuk masuk area belakang. Nyaris jarang kita lihat juga dia bisa menjangkau Richie ataupun dari sosok Iron, karena 2 hero tersebut juga cukup lincah di game tadi. Lihat damage output-nya dari
Xborg deh, 41.000 dibandingkan dengan Iron Shinki 48.000. Hampir menyamai ya. Mirip-mirip. Dengan adanya Gak jauh. ya dengan adanya true damage output yang dikeluarkan. Mhm. Ya, tapi ini dia untuk bukti omongan aku di mana Cici untuk damage 30.000 di game kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan gold lane-nya. Wah. Yaitu Bruno dengan 29.000 dari Junks. Padahal kalau bicara soal Bruno, continuous damage dia di awal aja bisa nge-pressure Iron Shiki. Tapi ya itu dia tadi, ketika space dia untuk masuk ke area depannya juga nggak seluas itu. Yang ngebuat akhirnya dia hanya bisa ngedapetin 28.000 damage aja. Dan player of the match kita juga semua sepakat ya, 2 player of the game diamankan oleh Iron Shiki. Yang ngebuat dia layak banget untuk player of the match kita dengan perolehan poin yang memukau dan gemilang banget di 2 game terakhir. Yap, dengan adanya spell Purify untuk game kali ini sangat wajar, apalagi dengan adanya Barat satu kali telanan yang tidak disengaja itu bisa membuat catastrophic disaster. Ya. Untuk teman-teman dari Aura Esports, apalagi untuk di game pertama tadi Kari, di mana dia sering banget main sendiri, tahu-tahu ternyata itu adalah game pattern Plot twist banget sih yang itu. dibawakan oleh teman-teman dari Aura untuk ngetajemin dulu gold lane powernya. Jadi hitungannya tuh kayak Ya. ini adalah contoh bagaimana Aura nge-treat damage di